Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sudani akan mengomentari judul film India yaitu Tare Zameen Par. Di film ini ada karakter utama yang bernama Ihsan. Ihsan ini seorang anak berusia SD, sekitar SD, yang mempunyai kakak namanya Johan. Johan ini juga termasuk dari pemeran pendukung. Kemudian memiliki ibu dan ayah, yang ayahnya ini sangat sibuk dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi dimulai dari cerita si Ihsan yang bersekolah di suatu SD, bisa dikatakan SD lah, seumuran itu. Dia ini memiliki kekurangan atau kesulitan dalam hal membaca dan menulis, entah itu di sekolah maupun di rumah. Ketika diajari guru, ketika diajari ibunya sendiri, dia masih merasa kesulitan dalam hal menulis dan membaca. Gara-gara kesulitannya itulah, gara-gara kekurangannya itu, maka dia dibuat gunjingan, dibuat olok-olokan, dibuat bulan-bulanan untuk teman-temannya. Jadi teman-temannya ini mengolok-olok dia karena kekurangannya tersebut. Seringkali ujiannya mendapat nilai yang kurang bagus. Karena apa? Karena itu tadi, kekurangannya itu sulit belajar menulis dan membaca. Namun anak ini, Ihsan ini, memiliki suatu kelebihan, yaitu dia ini sangat lihai, sangat ahli dalam melukis. Jadi bidang yang dia kuasai itu adalah melukis. Kemudian suatu ketika si Ihsan ini disuruh orang tuanya atau disekolahkan orang tuanya ke asrama. Jadi di asrama ini dia memulai kehidupan baru tanpa adanya orang tua, ditinggal orang tua. Pastilah seorang anak yang masih sekitar SD lah, pastilah merasa rindu. Nah, di sekolah asrama ini ada seorang peran guru bernama Ram yang diperankan oleh Amir Khan insyaallah, yang menangani kelas si Ihsan ini. Lah, si guru ini, Ram ini, Pak Guru Ram ini memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sangat disukai oleh para muridnya. Namun Pak Guru Ram ini menyadari sesuatu yang menjanggal di diri si Ihsan. Karena sulitnya Ihsan dalam memahami atau mempelajari hal menulis dan membaca. Dan alhamdulillahnya Pak Guru Ram ini menyadari bahwasanya si Ihsan ini memiliki suatu penyakit. Nama penyakitnya itu disleksia. Jadi disleksia ini adalah gangguan yang terjadi pada anak, yaitu gangguannya seperti kesulitan dalam membaca dan menulis. Kemudian setelah guru Ram ini mengetahui kendala di siswanya yang bernama Ihsan ini, dia mulai mencari solusi, mencari pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membuat si Ihsan ini bisa gitu loh, belajar membaca dan menulis. Dan kebetulan si guru Ram ini juga dulunya pernah menjangkit, yaitu tadi disleksia. Nah, setelah itu si guru Ram ini mengunjungi orang tuanya untuk berkata atau mengkonfirmasi kepada orang tuanya bahwasanya anaknya itu seperti ini loh kekurangannya, dia memiliki kekurangan di membaca dan menulis gara-gara disleksia itu tadi. Dan
Guru Ram ini punya solusi. Namun si Ihsan ini kan karena sudah dari sebelum di asrama itu sering diolok-olok, sering dibuat cemoohan, dimarahi sama orang tuanya, dibanding-bandingkan sama kakaknya yang namanya Yohan ini yang pinter sekali, yang berprestasi. Jadi semangat belajarnya ini mulai turun. Jadi kurang motivasi dia karena lingkungannya tadi di sekolah ujiannya jelek, diolok-olok teman, orang tua tidak mendukung, dimarahi terus, dibanding-bandingkan lah. Anak kecil itu kalau seperti itu maka down, semangat belajarnya jadi down. Sedangkan dia itu bukan karena tidak mau atau malas untuk belajar, tidak, dia sangat giat. Bahkan semakin dia berpikir, dia jadi semakin pusing. Seperti angka atau huruf-huruf ini menari-nari di filmnya seperti itu. Lah, jadi tetap dia itu berusaha sekuat tenaga untuk memahami, cuman gara-gara disleksia itu tadi, yaitu kesulitan dalam hal membaca dan menulis, maka dia itu jadi kesulitan. Dan tidak semua orang tahu di sekolahnya dulu, di lingkungan rumah tangganya, misalkan ibu bapaknya juga nggak tahu. Nah, ketika di asrama ada seorang guru yang namanya Ram ini tadi mengetahui itu tadi, makanya akhirnya si guru ini memberi motivasi kepada Ihsan dengan cara apa, yaitu yang menceritakan gurunya dulu, gurunya ini juga pernah seperti Ihsan, terkena disleksia. Terus banyak tokoh-tokoh ternama, tokoh-tokoh sukses yang dulunya juga pernah disleksia seperti Ihsan, tapi bisa sukses seperti itu. Lah, gara-gara motivasi guru ini tadi sebagai fasilitator dan motivator, maka si Ihsan ini mulai tumbuh, mulai semangat lagi dalam mencari ilmu, dalam mempelajari hal-hal yang tidak dia bisa. Dan untuk menambah lagi semangat si Ihsan, guru ini juga mengetahui bahwasanya Ihsan ini memiliki bakat yaitu melukis. Akhirnya mengadakan lomba melukis di sekolahan itu, dan yang memegang juara terbaik dalam melukis ternyata si Ihsan. Lah, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi dia, yaitu bagi Ihsan tadi. Akhirnya dia semakin semangat. Lah, kesimpulannya menurut saya pentingnya motivasi bagi seorang peserta didik agar mereka itu sesulit apapun pelajaran yang dihadapi, tetap motivasi itu sangat mendorong peserta didik untuk semakin maju dan tidak pantang menyerah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.